Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ya, untuk pembelajaran kita kali ini kita akan belajar tentang teks negosiasi. Apa sih teks negosiasi itu? Kita akan ulas kali ini tentang pengertian, contoh, ciri-ciri dan tujuan dari teks negosiasi. Yang pertama, tentang pengertian. Teks negosiasi adalah teks yang berisi interaksi sosial antara pihak satu dengan pihak yang lainnya. Jadi ada dua pihak yang saling berinteraksi, saling berhubungan. Sebagai contohnya akan kita lihat di slide berikutnya. Jadi di contoh ini Bu Ita memberikan 3 gambar. Yang pertama dari yang paling atas, di situ ada contoh seorang ibu yang sedang melakukan transaksi jual beli di pasar dengan seorang pedagang buah. Di sana si ibu menawar untuk mendapatkan harga serendah-rendahnya dengan buah yang kualitas bagus. Si bapak ingin menjual barangnya dengan harga tinggi, sepakatan akhirnya terjadi transaksi jual beli. Itulah yang dikatakan negosiasi di contoh pertama. Contoh kedua, ada gambar 2 orang laki-laki yang menjabat tangan, seorang diplomat, seorang seorang pejabat yang berjabat tangan. Di situ ada kesepakatan. Ini bisa kita ambil contoh, misalkan dalam hal kenegaraan. Di zaman penjajahan dulu, kita pernah melakukan konferensi persetujuan, kesepakatan. Nah, itulah juga contoh negosiasi, misalkan konferensi meja bundar, ada Rumroyen, ada Renville. Itu juga beberapa contoh negosiasi yang dilakukan dalam hal diplomasi. Berikutnya, contoh yang ketiga, yang paling bawah. Ini adalah transaksi jual beli mobil yang akhirnya mendapat kesepakatan untuk jual beli mobil tersebut. Oke, tadi 3 contoh tentang teks negosiasi. Berikutnya kita ke ciri-ciri. Apa saja sih ciri-ciri teks negosiasi? Ada 4 ciri teks negosiasi. Yang pertama yaitu menghasilkan kesepakatan dan yang saling menguntungkan. Yang kedua, mengarah pada tujuan praktis. Ketiga, memprioritaskan kepentingan bersama. Dan yang keempat, merupakan sarana untuk mencari penyelesaian. Jadi keempat ciri ini tadi sudah Bu Ita jelaskan di contoh tadi. Jadi ada kesepakatan, saling menguntungkan, mengarah tujuan praktis. Tujuannya apa? Misalkan ibu tadi ketika jual beli ingin mendapatkan harga yang rendah dengan kualitas yang bagus, itu tujuan praktisnya. Memprioritaskan kepentingan bersama di perjanjian tadi, kepentingan bersama yang saling menguntungkan, tidak merugikan satu pihak, jadi sama-sama diuntungkan. Yang keempat, merupakan sarana untuk mencari penyelesaian. Tadi contohnya untuk yang diplomasi tadi. Berikutnya, tujuan teks negosiasi. Yang pertama yaitu mencari jalan tengah dan kesepakatan bersama yang saling menguntungkan dalam suatu permasalahan, sehingga antara pihak satu dengan pihak lainnya tidak ada yang merasa dirugikan. Ini sudah kita ulas di ciri-ciri tadi. Jadi antara pengertian, contoh, ciri-ciri dan tujuan ini memang saling terkait, bahwa dalam pengertian itu pasti juga ada ciri-ciri dan tujuannya. Oke, itu penjelasan dari Bu Ita. Oke, untuk penjelasan tentang teks negosiasi bagian 1 Bu Ita akhiri. Kita lanjut di sesi yang kedua nanti, teks negosiasi sesi yang kedua tentang struktur dan juga kebahasaan teks negosiasi. Terima kasih atas atensi kalian.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.